Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Kepala Sekolah yang berada di Kecamatan Padang Gading beserta guru-guru pembimbing. Baik, kali ini kita menyikapi tentang soal juri karena 3 juri yang ditunjuk oleh Bapak Ketua K3S merasa keberatan untuk melaksanakan penjurian tentang lomba bersih hari ini. Seperti itu saya menyikapi langsung dan saya ambil alih ya untuk menilai lomba bersih ini. Baik Ibu Bapak yang kita hormati, karena waktu yang semakin kasih, baru besok bisa latihan dan hari Kamisnya sudah lomba. Untuk itu saya langsung saja. Baik, untuk penjurian lomba bercita ini, pertama dulu kita melihat dulu peserta dulu. Peserta ada 6 orang yang mengirimkan video, yaitu SDN 04, SDN 02, SDN 11, SDN 09, SDN 01 dan SDN 13. Kita apresiasi dulu untuk sekolah yang mengirimkan videonya, karena kita merasa ini adalah suatu yang harus kita ikuti lomba-lomba seperti ini, karena kita beranggapan memang seluruh sekolah harusnya kita mengikuti, tapi tidak ada alasannya untuk kita tidak mengikuti karena kita tahu anak kita punya kompetensi luar biasa. Jadi cuma dari kita sendiri nanti yang akan berupaya untuk memotivasi guru-guru kita, memberikan semangat, membimbing, membina dalam apapun yang nanti diminta oleh kabupaten dalam lomba-lomba yang akan kita laksanakan. Jadi kita harus mewakili, kita usahakan nanti. Baik Ibu Bapak yang kita hormati, adapun untuk syarat lomba dulu sebelum kita memberikan hasil dari penilaian lomba bercita ini, kita akan menyampaikan dulu. Yang pertama kita harus tahu, kita sebelum melakukan pembinaan terhadap anak kita harus melihat dulu syarat panduan dari atau petunjuk teknis dari setiap lomba. Ini ingat, lihat dulu panduan. Kita tidak boleh lari, tidak boleh keluar dari panduan. Makanya kita harus hati-hati, dari panduan di sana lah kita harus beranjak apa yang harus kita lakukan. Dari syarat lomba yang harus kita pedomani adalah berdasarkan panduan juknis itu, temanya atau materi lomba. Materi lomba yaitu cerita rakyat daerah, budaya lokal setempat. Ini kalau bisa kita menampilkan cerita yang berasal dari daerah kita, langsung daerah misalnya di Padang Gading, itu lebih bagus. Nah, kemudian judul isi itu bukan judul umum, maksudnya bukan judul yang sudah tenar ya sudah dikenal masyarakat. Kita harus menceritakan apa yang merupakan cerita dari daerah setempat kita. Kalau bisa daerah Padang Gading atau daerah manapun ya, pokoknya yang ada di Sumatera Barat, tetapi yang belum dikenal oleh masyarakat lain. Kemudian cerita itu mengandung nilai perjuangan, kepahlawanan, membangun karakter, sikap disiplin, jujur, mandiri, kreatif. Pokoknya ada nilai-nilai yang dapat diambil dari cerita tersebut. Dan satu lagi, tidak boleh berupa cerita tentang binatang. Tokohnya binatang atau apa, ini tidak boleh. Jadi kalau ada yang tidak binatang itu sudah tidak merujuk kepada panduan. Terus cerita rakyat tersebut nanti dikirimkan fotokopinya dan kita buat sinopsisnya bagi yang telah dipilih 2 orang ya, kita ambil 2 orang dari 6 peserta hari ini. Terusnya kita lihat teknisnya bagaimana. Ada juga teknis nanti waktu dia menampilkan anak-anak ini berdasarkan hasil undian, nomor undiannya nanti dia tampil. Sebelum dia menceritakan cerita itu, dia harus memberikan format dulu. Kemudian durasinya 10 sampai 15 menit ini. 10 sampai 15 menit. Berarti kalau kurang dari 10 itu belum masuk kategori. Ini antara 10 dan 15 menit. Kemudian dia tampil
ada nomor dada di sebelah kiri. Nah, kemudian setelah itu kita mengisi juga biodata anak kita yang terpilih nantinya. Baik, komponen penilaian atau apa kriteria penilaian dalam lomba bercerita ini. Yang pertama, penampilan. Dari penampilan itu anak tampil wajar. Apakah anak itu tampil wajar atau penuh percaya diri atau tidak, ataukah dia yakin dengan mantap dengan atau sebaliknya. Ini dalam komponen penilaian ada penampilan. Yang kedua, cara bercerita itu dia dapat melaksanakan, menyampaikan cerita itu sesuai dengan teknik bercerita. Dia akan bisa memulai sampai dari awalnya dia paham tentang teknik cerita tadi. Ada pun beberapa hal yang perlu diperhatikan di sini. Volume suara. Volume suara ini bagaimana, apakah bisa didengar, apakah bisa volume ini ada yang tidak terdengar, yang berbisik-bisik atau bagaimana. Nanti kan ada intonasinya. Intonasi itu lihat bagaimana adakah percakapan di sana, bagaimana seseorang itu memerankan peran yang lemah, yang lembut, yang keras, yang sedih dan sebagainya mananya. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Kemudian artikulasi. Artikulasi itu artinya pengucapan. A, I, U, E, O tuh vokalnya tuh, pengucapan kata-kata itu jelas didengar. Walaupun suaranya lemah lembut tapi ucapannya tuh terdengar. Kemudian temponya lambat cepatnya itu tempo, sesuai tempo tuh. Jadi ada anak yang berbicaranya cepat. Nah, ada juga cepat, ada juga perlu lambat. Itu sesuai dengan alur ceritanya. Tapi bukan semuanya cepat semua sehingga orang tidak tahu dengan intonasinya, artikulasinya tidak jelas. Nah, ini. Dan satu lagi, tidak boleh diiringi musik. Sewaktu anak kita bercerita itu tidak boleh diiringi dengan musik. Jadi boleh dengan musik dia sendiri, boleh seperti ada tadi beberapa yang memakai musik boleh, tapi itu dia sendiri yang memakai musiknya sesuai dengan ceritanya. Yang penting lagi penguasaan materi. Anak kita harus hafal, tidak melihat buku, tidak membaca. Nah, ini. Sementara tadi kita lihat ada anak kita dalam penampilannya ada yang masih belum hafal. Waktunya tadi masih ada yang 5 menit, 3 menit, 6 menit. Semua peserta yang 6 itu belum ada yang mencukupi waktu sampai 10 menit. Jadi semuanya masih kurang. Kemudian kemampuannya tadi harus dapat menguasai yang kriteria yang di atas tadi. Baik, dari 6 tadi kita melihat satu persatu. Itu tidak apa-apa kita bahas di sini karena kita nampak akan kelihatan nanti mana kelemahan kita, dan kedepannya kita akan mencoba merubah cara bercerita ini bagaimana yang harus kita perhatikan. Pertama tadi juknis, yang kedua bagaimana teknisnya, dan keempat apa kriterianya, harus kita bahas itu. Dari 6 tadi, contoh SDN 04. Nah, ini judulnya Burung Tempua. Ini burung tempua dan puyuh ya. Tadi katanya sini ada syaratnya, tidak boleh tidak boleh berupa cerita dengan tokoh binatang. Berarti ini tokohnya binatang, berarti kita tidak masuk ya. Ini maaf. Nah, ini harus kita perhatikan. Nomor 2, judulnya Danau Meninjau. Ini SDN 02 Danau Meninjau. Ini penguasaan materinya tadi dia dalam menyampaikan itu seakan tadi membaca, tekniknya tidak ada. Seharusnya kita berdiri dia tampak bagaimana menyampaikan cerita tadi, intonasinya, lihat mimiknya, ekspresinya itu kelihatan. Jadi ini kelemahannya. Kemudian Danau Meninjau itu sudah ada juga yang berarti itu sudah begitu sudah terkenal. Sudah ada bukunya, dan itu yang disyaratkan tadi, tidak boleh cerita yang sudah dikenal oleh masyarakat. Pada selanjutnya SDN 11, ini Rawan Tingku 2 ya, Tingku 2. Ini ceritanya bagus ini. Maksudnya begini,
penguasaan materi anak tadi yang kelihatan dia melihat seakan-akan ada yang dibaca gitu, jadi mungkin belum hafal. Dan ini durasinya 6,3 menit tadi. Intonasinya juga sudah dapat tadi sebetulnya yang 80 ini. Ini ceritanya bolehlah terkenal dan tidak terkenal, artinya boleh lagi dikembangkan lagi. Ini cuman anak tadi belum menguasai materi. Hafalan yang 10 menit besok itu apakah dia mampu atau gimana? Tadi kita lihat dia masih melihat apa ya, ada mungkin ada bacaan di depan atau ada fokus sebagaimana kita tidak tahu. Jadi kelihatan anak tadi kurang menguasai, tapi cara anak tadi sudah apa, intonasinya sudah agak dapat walaupun harus kita bimbing lagi. Baik, kita teruskan dulu nomor yang SDN 09. Nah, ini kalau 09 ini dalam tekniknya itu sudah dapat, cuma judulnya tadi Pak Lebay Malang. Nah, ini ceritanya juga sudah cerita sudah merakyat, artinya sudah dikenal oleh masyarakat. Tapi dalam penyampaiannya itu kita tekniknya sudah dapat, intonasi anak sudah, ekspresi dan bagaimana penguasaan panggungnya kita lihat tadi sudah kelihatan. Nah, cuma nanti kalau seandainya nanti anak kita ini apa, kita bisa bagaimana ini tidak bisa juga merubah cerita dengan waktu yang dekat ya. Nah, apa kita coba lagi. Kita teruskan dulu SDN 01. Ini judulnya Asal Usul Telago Biru. Ini Telago Biru yang berada di Padang Ganting. Ini kalau kita lihat ini belum semua orang yang yang mengenal dari cerita ini. Cerita ini bagus itu. Kita asal usul dari Padang Ganting. Cuman anak-anak kita tidak menguasai. Di dalam video yang dikirimkan sudah jelas tadi bahwa anak kita itu diajar satu per kalimat. Makanya video itu kita lihat mati, hidup lagi, mati. Jadi kenapa itu di setting atau di tidak lancar saja, cuman diulang terus diedit terus. Jadi kita berharap ini anak-anak kita harus bisa menguasai materi yang kita berikan. Sementara ceritanya bagus loh. SDN 13 nih. Asal daerah Payo Dalam. Ini Payo Dalam ini daerah langsung dari Padang Ganting. Ini bagus sekali ceritanya. Cuma waktu tadi 4 menit ya. Yang seharusnya 10 menit. Jadi kalau setelah kita melihat keseluruhan dari 6 peserta tadi, dari beberapa kriteria yang kita lihat penilaiannya, yang masuk nominasi seperti SDN 13 dan SDN 09. Nah, ini sebagai SDN 11 ini sebetulnya tadi mungkin belum hafal, karena anak masih panjang lagi waktu yang harus dibahas. Tapi SDN 11 bisa menyelesaikan 7 menit. Ini yang paling tinggi waktunya. Teknik suaranya, teknik dalam berceritanya sudah bagus, intonasinya sudah dapat. Ini 09 dan SDN 13 ya. Kita ambil yang 2 ini untuk mewakili dari Kecamatan Padang Ganting. Nanti kita berharap yang 2 ini telah menyiapkan diri. Asal usul daerah Payo Dalam ini tambah lagi karena baru 4 menit. Kita berharap nih sampai 10 menit minimal, sampai 10-15, jangan kurang dari 10 menit. Kita tambah lagi anak suara, intonasinya keras itu jangan terlalu tegang terus. Adakan intonasinya lemah lembutnya, dimana anak harus melembutkan suaranya, dimana dia harus mimiknya, wajahnya itu. Kemudian di SD 09 nih Pak Lebay Malang ini, sebetulnya ceritanya sudah merakyat, sudah dikenal, cuma bisa jadi bagaimana, apakah bisa merombak, mengedit itu bagaimana sekarang ini, silakan. Kita minta juga pendapat lain. Rawan Tengkulu ini di SD 11 sebetulnya kalau bisa ini dihafal, kalau bisa menghafal dan tambah lagi waktunya, ini juga bagus. Tapi intonasi anak itu harus kita perbaiki.
mimiknya, penguasaan panggungnya, ceritanya itu bagus tadi. Jadi kita berharap cerita ini betul cerita daerah sesuai dengan juknis. Jadi bagaimana ini Ibu Bapak hasil dari film ini? Nah, itu sebetulnya kita tergantung kita bersama ini. Kalau siap sekolah, walaupun saya menyampaikan ini, tapi kalau tidak siap mungkin tidak akan apa. Untuk misalnya 09, nah, kita mencoba, kalau anak sudah bagus, bisa enggak untuk menyiapkan anak? Kalau bisa kita ceritanya itu walaupun itu saja tapi dirubah sedikit sesuai dengan kondisi cerita yang belum tersampaikan mungkin. Nah, kemudian SDN 13 lebih didalami lagi, lebih diperpanjang lagi soal ceritanya sampai 10 menit, dan intonasi anak, caranya berbicara dengan, kalau volumenya itu sudah bagus, tapi bukan volume saja, sudah bukan tegang saja, tetapi ada intonasi yang perlu diperhatikan. Baik, Ibu Bapak sekalian, mungkin saya sebagai pengambil kebijakan yang sebetulnya kemarin malam sudah ada itu, tapi saya ketua tadi menyampaikan mungkin menimbang mengingat saya banyak kerja, mungkin dia memutuskan untuk kepala sekolah, beberapa kepala sekolah yang untuk jadi juri, tetapi yang 3 itu mengundurkan diri. Mau siapa lagi yang akan menilai